Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah epik tentang perjuangan tanpa henti, pengkhianatan yang menghancurkan, dan keberanian yang melawan takdir. Ikuti perjalanan Arga dan Sari, dua pahlawan yang berjuang demi kebebasan dan keadilan dalam menghadapi kerajaan yang kejam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Tekan lonceng notifikasi dan mari kita mulai petualangan ini. Di bawah bayang-bayang Gunung Perwitasari, berdiri sebuah desa kecil bernama Kampung Jangkar. Desa ini terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita tentang seorang pendekar tampan bernama Arga. Wajahnya yang memikat dan keahliannya dalam seni bela diri membuat banyak orang mengaguminya, tetapi julukan pendekar pemuas nafsu yang melekat padanya membuat kisahnya dipenuhi kontroversi. Julukan ini muncul bukan karena ia seorang penjahat, melainkan karena metode taktisnya yang memanfaatkan pesonanya untuk menggali rahasia dari lawan-lawannya. Namun, Arga selalu menjaga kehormatannya dan tidak pernah benar-benar melukai perasaan siapapun. Di pasar desa, nama Arga sering dibicarakan, terutama oleh para wanita yang pernah bertemu dengannya. Mereka berbisik tentang senyumnya yang menawan dan sikapnya yang penuh perhatian, tetapi juga tentang aura misterius yang membuat siapapun merasa penasaran. Dia itu seperti angin, kata seorang pedagang, datang tanpa suara, menyentuh hati, lalu pergi tanpa jejak. Di balik pujian itu, ada juga rasa iri dan curiga dari beberapa pria di desa yang merasa terancam oleh reputasi Arga. Namun, Arga sendiri tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hidup sederhana di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, jauh dari keramaian. Pagi harinya ia menghabiskan waktu melatih ilmu silat di bawah air terjun, sementara malamnya ia mengasah pedang pusakanya yang diwariskan oleh almarhum gurunya. Pedang itu, yang dinamai Serat Biru, bukan hanya senjata, melainkan simbol tanggung jawab besar yang harus ia emban. Gurunya pernah berkata, pedang ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Kata-kata itu selalu terpatri dalam hati Arga. Meski banyak yang membicarakannya, Arga sebenarnya menyimpan luka mendalam. Di masa mudanya, ia kehilangan orang tuanya dalam serangan kelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wirabumi. Tragedi itu memaksanya belajar seni bela diri untuk membalas dendam. Namun, setelah bertahun-tahun berlatih, ia menyadari bahwa dendam hanya akan menghancurkan dirinya. Ia memilih jalan lain, menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, sambil mencari kebenaran di balik pembantaian keluarganya. Pada suatu hari, seorang utusan dari kerajaan Larangga datang ke desa itu, mencari Arga. Pria itu membawa pesan penting dari Raja Larangga, yang memohon bantuannya untuk menghadapi ancaman kelompok pemberontak bernama Bayang Merah. Arga, yang biasanya menghindari urusan kerajaan, merasa ragu untuk menerima tawaran itu. Namun, sang utusan mengatakan sesuatu yang membuatnya berubah pikiran. Pemimpin Bayang Merah diduga berhubungan dengan Wirabumi, pria yang menghancurkan keluargamu. Kabar itu mengusik hati Arga. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas masa lalunya yang kelam. Setelah berpikir semalam suntuk, ia akhirnya memutuskan untuk menerima tugas tersebut. Sebelum pergi, ia mengunjungi makam orang tuanya, menaburkan bunga liar, dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan dendam menguasainya lagi. Ia akan menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Sebelum berangkat, beberapa warga desa mencoba menahannya, khawatir ia tidak akan kembali. Seorang wanita bernama Mirah, yang diam-diam menyukai Arga, memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Arga, apa kau harus pergi? Desa ini membutuhkanmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Arga hanya tersenyum dan berkata, "Kita semua punya takdir, Mirah. Ini adalah jalanku, tapi aku berjanji akan kembali." Dengan pedang serat biru di punggungnya, Arga meninggalkan Kampung Jangkar. Langkahnya mantap, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah ia siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan ia temukan?
Atau apakah perjalanan ini hanya akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh? Satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Langit masih gelap saat Arga melangkahkan kaki meninggalkan kampung Jangkar. Ia membawa bekal seadanya, sekantong kecil nasi kering, sebilah pisau cadangan, dan pedang pusaka serat biru yang tergantung di punggungnya. Jalan menuju kerajaan Larangga tidaklah mudah. Ia harus melewati lembah berbatu, hutan lebat, dan sungai yang arusnya deras. Namun, Arga bukan orang yang mudah menyerah. Perjalanan ini bukan hanya soal membantu kerajaan, melainkan juga soal menemukan kebenaran yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Di tengah perjalanan, Arga bertemu dengan seorang perempuan muda yang tengah beristirahat di bawah pohon besar. Perempuan itu tampak lusuh, dengan pakaian yang compang camping dan luka kecil di lengannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang pengembara yang kehilangan keluarganya akibat konflik yang sama. Meski awalnya curiga, Arga membiarkan Sari bergabung dengannya setelah melihat keteguhan hati perempuan itu. Dalam perjalanannya, Sari menunjukkan keberanian yang tak biasa, membuat Arga mulai melihat bahwa ia lebih dari sekadar pengembara biasa. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di tepi sebuah danau kecil. Sambil menyalakan api unggun, Sari mulai menceritakan masa lalunya. Ia kehilangan keluarganya dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Bayang Merah di desanya. Namun, ia juga mengaku memiliki dendam pribadi terhadap Raja Larangga, yang dianggapnya sebagai penyebab utama ketidakadilan di negeri itu. Arga mendengarkan dengan seksama, tetapi ia menyembunyikan fakta bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk melayani raja. Di sisi lain, Sari tampak menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar gadis desa yang kehilangan arah. Ia terlalu terampil dalam menggunakan senjata kecil yang dibawanya dan terlalu pandai membaca medan. Kecurigaan Arga perlahan tumbuh, tetapi ia memilih untuk tidak menanyakannya saat itu. Baginya, semua orang punya rahasia yang ingin mereka simpan sendiri. Keesokan paginya, saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok bandit yang menguasai jalur menuju Larangga. Pemimpin bandit itu, seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya, mencoba merampas pedang serat biru yang dibawa Arga. Pedang itu terlalu berharga untuk seorang pengembara sepertimu, ejeknya. Namun, Arga hanya tersenyum tipis sebelum menunjukkan keahliannya. Dalam sekejap, bandit itu terkapar, dan sisa anak buahnya melarikan diri tanpa perlawanan. Sari, yang menyaksikan kemampuan Arga, mulai menyadari bahwa pria di depannya bukan orang biasa. Ia memberanikan diri bertanya, "Siapa kau sebenarnya, Arga? Kau bukan sekadar pengembara." Namun, Arga hanya menjawab singkat, "Aku hanya seorang yang ingin menemukan jalan hidupnya." Jawaban itu membuat Sari semakin penasaran, tetapi ia memilih untuk tidak memaksa Arga bercerita lebih banyak. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya tiba di perbatasan kerajaan Larangga. Pemandangan megah kerajaan itu, dengan dinding-dinding tinggi dan bendera berkibar di setiap sudutnya, membuat Sari dan Arga berhenti sejenak. Namun, suasana di dalam kerajaan tampak mencekam. Para penduduk berjalan dengan wajah lesu, dan prajurit patroli tampak lebih banyak dari yang seharusnya. Kerajaan ini, meski tampak megah, ternyata menyimpan tekanan besar dari konflik yang sedang berlangsung. Saat mereka melangkah ke dalam gerbang utama, seorang utusan kerajaan menyambut mereka. Arga diminta segera menghadap Raja Larangga di istana, sementara Sari diperintahkan untuk menunggu di luar. Namun, Sari tidak tinggal diam. Saat Arga memasuki aula istana, ia diam-diam mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di antara bayangan pilar-pilar besar. Dalam benaknya, ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, dan ia harus memastikan dirinya menjadi bagian dari itu. Aula istana kerajaan Larangga dipenuhi oleh kemegahan yang memukau, langit-langit dihiasi lukisan perang legendaris, sementara lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap. Di ujung aula,
duduk Raja Larangga di atas singgasana emas dengan jubah merah kebesaran yang menutupi tubuhnya. Di sisi kanan dan kirinya berdiri para penasihat dan panglima perang kerajaan. Arga berjalan mendekat, memandangi raja dengan mata yang penuh kehati-hatian. Meskipun ini pertama kalinya ia bertemu langsung dengan sang raja, ia bisa merasakan kelelahan yang tersembunyi di balik mata penguasa itu. Raja Larangga membuka pembicaraan dengan suara beratnya, "Arga, pendekar dari Kampung Jangkar. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Kerajaan ini membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi ancaman Bayang Merah, pemberontak yang telah menghancurkan desa-desa kami dan memecah belah rakyat." Arga tetap diam, menunggu raja melanjutkan. "Kami telah mengirim pasukan, tetapi mereka selalu kalah. Pemimpin mereka, Ratu Anjani, adalah seorang wanita cerdik yang sulit ditaklukkan. Kami membutuhkanmu untuk menyusup ke lingkaran dalam mereka dan menghancurkan mereka dari dalam." Mendengar nama Ratu Anjani, Arga mengingat ucapan sang utusan bahwa pemberontakan ini mungkin berhubungan dengan Wirabumi, musuh lamanya. "Apa hubungan Ratu Anjani dengan Wirabumi?" tanya Arga, langsung menatap tajam ke arah raja. Raja terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kami menduga bahwa Wirabumi adalah salah satu penggerak utama Bayang Merah, meskipun ia jarang terlihat. Jika kau berhasil mendekati Anjani, kau mungkin akan menemukan jejaknya." Jawaban itu membuat hati Arga bergemuruh. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap masa lalu kelamnya. Namun, sebelum Arga bisa menyetujui tugas ini, seorang penasihat raja yang bernama Ki Sangkala angkat bicara. "Yang mulia, apakah bijak mempercayakan misi ini pada seseorang yang reputasinya diragukan? Banyak cerita tentang cara-cara licik yang ia gunakan," katanya dengan nada mencemooh. Arga tidak tersinggung, tetapi ia menyadari bahwa tidak semua orang di istana ini menginginkannya di sini. Raja, bagaimanapun, memutuskan untuk mempercayai Arga. "Aku tidak peduli apa metode yang ia gunakan, yang penting ia membawa hasil," tegas raja. Setelah mendapatkan perintah resmi dari raja, Arga meninggalkan aula istana. Di luar, ia kembali bertemu Sari yang tampak gelisah. "Apa yang mereka inginkan darimu?" tanya Sari dengan nada mendesak. Arga hanya menjawab singkat, "Tugas penting. Tapi ini urusanku, bukan urusanmu." Namun, tatapan Sari menunjukkan bahwa ia tidak akan semudah itu melepaskan Arga. Ia tahu bahwa pria ini menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi kerajaan biasa. Malam itu, di penginapan sederhana yang disediakan oleh kerajaan, Arga merenungkan tugasnya. Ia tahu bahwa menyusup ke dalam Bayang Merah bukanlah tugas yang mudah. Selain risiko kehilangan nyawa, ada ancaman lain yang lebih besar. Ia harus mengorbankan prinsipnya untuk menggunakan pesonanya demi mendapatkan kepercayaan Ratu Anjani. Baginya, ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara taktik dan kehormatannya. Di tengah malam, saat Arga sedang melamun, Sari mengetuk pintu kamarnya. "Aku ingin ikut denganmu," katanya tegas, tanpa memberi kesempatan bagi Arga untuk menolak. "Aku tahu kau mencari Bayang Merah, dan aku punya alasan yang sama untuk memburu mereka." Arga menghela napas panjang. "Ini bukan perjalanan untuk orang biasa," katanya, mencoba menolak. Namun, Sari membalas dengan nada dingin, "Aku bukan orang biasa. Kau akan membutuhkan bantuanku, dan aku tidak peduli apakah kau setuju atau tidak." Melihat kegigihan Sari, Arga akhirnya menyerah. Keesokan harinya, mereka meninggalkan ibu kota kerajaan dengan misi yang jelas, mencari markas Bayang Merah. Di sepanjang jalan, Arga mencoba memahami motivasi Sari, tetapi perempuan itu selalu menghindari pertanyaan-pertanyaannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia memiliki urusan pribadi dengan Ratu Anjani. Sementara itu, Arga mulai menyusun rencananya sendiri, sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya soal membongkar pemberontakan, tetapi juga soal mencari kebenaran yang telah lama ia nantikan. Langit mulai memerah saat Arga dan Sari tiba di wilayah yang dianggap sebagai markas Bayang Merah.
Mereka berdiri di atas bukit, memandang sebuah lembah yang dipenuhi tenda-tenda besar dan aktivitas sibuk. Di pusatnya berdiri sebuah bangunan kayu yang megah, dikelilingi oleh prajurit-prajurit bersenjata. Itu pasti tempat mereka, bisik Sari. Namun, bagi Arga, pemandangan ini bukan sekadar markas pemberontak. Ada ketertiban yang mencolok di antara mereka, tidak seperti kelompok liar yang sering digambarkan dalam cerita para prajurit kerajaan. Sebelum mendekati markas, Arga dan Sari menyamar sebagai pengungsi yang melarikan diri dari kekejaman kerajaan. Mereka berhasil memasuki lembah setelah berbicara dengan seorang penjaga yang tampaknya percaya pada cerita mereka. Namun, kehadiran mereka menarik perhatian seorang wanita yang berdiri di tengah lapangan. Wanita itu mengenakan pakaian perang yang elegan, rambutnya terurai dengan mahkota sederhana di kepalanya. Arga langsung tahu, inilah Ratu Anjani, pemimpin Bayang Merah yang selama ini ia dengar. Ratu Anjani menatap Arga dan Sari dengan penuh selidik. "Apa yang kalian cari di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Sari maju selangkah, menunjukkan keberanian yang membuat Arga kagum. "Kami melarikan diri dari kekejaman Raja Larangga. Desa kami hancur, dan kami ingin bergabung dengan perjuanganmu," kata Sari, suaranya penuh keyakinan. Anjani memandang mereka dalam diam, seolah-olah mencoba membaca niat tersembunyi di balik kata-kata mereka. Setelah beberapa saat, ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa mereka masuk ke tenda pertemuan. Di dalam tenda, Arga mendengarkan dengan seksama saat Anjani berbicara. Ia menjelaskan bahwa Bayang Merah bukan sekadar pemberontak, melainkan sebuah gerakan untuk melindungi rakyat dari penindasan kerajaan. Ia menunjukkan peta yang mencatat desa-desa yang telah hancur akibat kebijakan pajak Raja Larangga. "Kami bukan penghancur, kami adalah perlawanan," katanya dengan nada yang penuh semangat. Kata-kata itu mengguncang keyakinan Arga. Ia mulai melihat sisi lain dari konflik ini, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun kata-kata Anjani terdengar tulus, Arga tetap harus fokus pada misinya. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kepercayaan penuh Anjani, ia harus bermain peran dengan hati-hati. Sari, di sisi lain, tampaknya dengan cepat menyatu dengan para anggota Bayang Merah. Ia membantu di dapur, berbicara dengan para prajurit, dan menunjukkan keterampilan bertahan hidupnya. Arga mulai curiga bahwa Sari memiliki agenda tersembunyi yang lebih besar dari yang ia akui. Malam itu, Anjani memanggil Arga untuk berbicara secara pribadi di tenda utamanya. Di sana, ia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. "Aku tahu siapa kau," kata Anjani tiba-tiba. Arga terdiam, tangannya secara refleks meraba gagang pedangnya. "Aku tahu kau dikirim oleh Raja Larangga," lanjutnya. Sebelum Arga sempat membela diri, Anjani menambahkan, "Tapi aku tidak peduli. Aku lebih peduli pada kebenaran. Jika kau ingin tahu siapa sebenarnya yang menghancurkan keluargamu, kau harus tetap di sini. Kau akan menemukan jawabannya." Kata-kata Anjani membingungkan Arga. Bagaimana ia tahu tentang masa laluku? Pikirnya. Namun, Anjani tidak memberinya waktu untuk bertanya lebih banyak. Ia hanya menyuruh Arga untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Bayang Merah. "Kebenaran tidak selalu datang dari orang-orang yang kau anggap sekutu," katanya sebelum meninggalkan tenda. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Pertemuan dengan Anjani telah mengubah arah pandangannya terhadap misinya, tetapi ia belum bisa memastikan siapa yang harus ia percaya. Di tempat lain, Sari terlihat sedang berbicara dengan seorang prajurit Bayang Merah. Ia tampak serius, berbicara dengan nada rendah yang tidak terdengar oleh siapapun. Arga yang memperhatikan dari kejauhan mulai merasa bahwa Sari menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Kini, bukan hanya Anjani yang menjadi teka-teki, tetapi juga Sari, yang seharusnya menjadi sekutunya. Keesokan harinya, Arga mulai menyelidiki kehidupan di dalam markas Bayang Merah. Ia menyadari bahwa para pemberontak ini bukanlah kelompok yang hanya dipenuhi kebencian dan kekerasan. Banyak dari mereka adalah petani, pedagang,
bahkan mantan prajurit kerajaan yang kecewa dengan kebijakan Raja Larangga. Arga berjalan di antara tenda-tenda mereka, menyaksikan obrolan hangat, tawa anak-anak, dan orang-orang yang tampaknya lebih damai daripada cerita yang ia dengar di istana. Namun, ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permukaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik gerakan ini. Sementara itu, Sari semakin akrab dengan para anggota Bayang Merah. Ia dengan cepat mendapatkan kepercayaan mereka, bahkan diundang untuk ikut dalam rapat strategi. Ini menambah kecurigaan Arga terhadapnya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru bergabung langsung diterima dengan mudah? Malam itu, Arga mencoba mendekati Sari untuk mendapatkan jawaban. "Sari, apa sebenarnya yang kau cari di sini?" tanyanya tajam. Namun, Sari hanya menjawab singkat, "Hal yang sama denganmu, Arga." Kebenaran. Pernyataan Sari semakin membingungkan Arga. Namun, ia memutuskan untuk fokus pada tugasnya. Malam itu, ia memutuskan untuk menyusup ke ruang penyimpanan dokumen yang dijaga ketat di dekat tenda utama. Dengan kemampuannya, ia berhasil masuk tanpa terdeteksi. Di dalam, ia menemukan peta strategis, catatan pertempuran, dan sebuah dokumen yang membuatnya tertegun. Dokumen itu adalah laporan tentang pembantaian desanya bertahun-tahun lalu, tetapi ada satu detail yang mengejutkan, serangan itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok Wirabumi, tetapi juga melibatkan prajurit bayangan dari kerajaan. Arga keluar dari ruang penyimpanan dengan kepala yang penuh pertanyaan. Apakah Raja Larangga mengetahui hal ini? Ataukah ini adalah pengkhianatan dari dalam? Ia mulai memahami apa yang dimaksud Anjani tentang kebenaran yang tidak datang dari sekutu. Namun, ia tetap waspada, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dokumen ini adalah jebakan untuk memanipulasinya. Keesokan harinya, Ratu Anjani memanggil Arga untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan rahasia ke sebuah desa di pinggir hutan. Anjani mengatakan bahwa desa tersebut adalah salah satu tempat yang paling terpukul oleh kebijakan pajak kerajaan. Di perjalanan, Anjani membuka sedikit tentang masa lalunya. "Aku dulunya adalah putri dari salah satu penasihat Raja Larangga. Ketika ayahku menentang kebijakan pajak, keluargaku dihancurkan. Aku melarikan diri, dan sejak itu aku bersumpah untuk melawan ketidakadilan." Arga mendengarkan dengan hati-hati, mencoba menilai apakah cerita ini tulus atau hanya manipulasi. Saat mereka tiba di desa, Arga melihat sendiri penderitaan rakyat. Rumah-rumah hancur, sawah-sawah kering, dan para penduduk terlihat kurus dan putus asa. Seorang wanita tua menghampiri mereka, menangis sambil berkata, "Ratu Anjani, kau satu-satunya harapan kami." Arga terdiam. Gambaran ini sangat berbeda dengan apa yang ia bayangkan tentang Anjani sebagai pemimpin pemberontak. Dalam hati, ia mulai meragukan tugas yang diberikan oleh Raja Larangga. Namun, di tengah perjalanannya kembali ke markas, mereka dihadang oleh sekelompok prajurit kerajaan yang mengenakan seragam hitam. Tanpa banyak bicara, mereka menyerang. Anjani dan Arga bekerja sama untuk melawan mereka. Dalam pertempuran itu, Arga menyadari bahwa Anjani adalah seorang pendekar yang sangat tangguh. Dengan keahliannya, ia berhasil melumpuhkan beberapa lawan, tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka terpaksa mundur. Setelah kembali ke markas, Anjani memerintahkan penyelidikan tentang serangan itu. Prajurit-prajurit itu bukan bagian dari pasukan resmi kerajaan. Mereka adalah pasukan bayangan, katanya dengan nada tegas. Arga mulai menyadari bahwa konflik ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia harus memilih, tetap setia pada perintah Raja Larangga atau menggali lebih dalam kebenaran yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang segalanya. Hari demi hari, Arga semakin terjebak dalam kebingungan antara misinya dan kebenaran yang ia temukan di markas Bayang Merah. Kehadiran dokumen yang mengungkapkan keterlibatan prajurit kerajaan dalam pembantaian desanya membuatnya sulit untuk mempercayai siapapun. Namun, ia juga tahu bahwa waktunya untuk mengambil keputusan semakin sempit. Apakah ia akan tetap menjalankan perintah Raja Larangga,
ataukah ia akan melibatkan dirinya lebih dalam perjuangan Ratu Anjani. Di sisi lain, Sari tampaknya semakin terlibat dengan para petinggi Bayang Merah. Ia sering terlihat berbicara dengan salah satu penasihat utama Anjani, seorang pria bernama Ki Jatara. Arga mulai memperhatikan bahwa Sari kerap berada di tempat-tempat yang seharusnya tidak ia ketahui sebagai anggota baru. Kecurigaan ini membuat Arga mulai membuntuti Sari, berharap menemukan petunjuk tentang niat sebenarnya. Suatu malam, Arga melihat Sari menyelinap keluar dari markas menuju hutan. Ia mengikutinya dengan hati-hati, memastikan langkah kakinya tidak terdengar. Di sebuah tempat tersembunyi, Arga melihat Sari bertemu dengan seorang pria berjubah hitam. Dari jarak jauh, ia mendengar sepenggal percakapan mereka. "Laporannya sudah lengkap," bisik Sari. "Segera sampaikan ini kepada Raja Larangga. Aku butuh waktu sedikit lagi untuk memastikan kejatuhan Anjani." Mendengar itu, dada Arga bergemuruh. Sari, yang ia anggap sekutu, ternyata adalah mata-mata kerajaan. Namun, ia memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Ia ingin tahu sejauh mana Sari terlibat dalam penghancuran Bayang Merah. Arga kembali ke markas dengan hati yang berat, memikirkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Sari bertindak seperti biasa, membantu para prajurit Bayang Merah dengan ramah. Namun, Arga tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ia mulai memahami mengapa Sari bisa dengan cepat mendapatkan kepercayaan Anjani. Ia memanfaatkan simpati dan kemampuannya untuk menyusup ke dalam organisasi ini. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati Arga, apa motivasi Sari? Apakah ia hanya sekadar melaksanakan perintah, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mendorongnya? Saat malam tiba, Arga akhirnya memutuskan untuk menghadapi Sari secara langsung. Ia menemukannya sedang berlatih dengan pedangnya di tempat latihan. "Berapa lama kau akan terus berbohong?" tanya Arga dingin. Sari berhenti, menatapnya dengan tajam. "Apa maksudmu?" Arga mendekat, suaranya semakin tegas. "Aku tahu kau bekerja untuk Raja Larangga. Aku mendengar semuanya tadi malam." Sari terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Kau benar, Arga. Aku memang bekerja untuk kerajaan. Tapi aku tidak melakukannya demi raja," katanya. "Aku melakukannya demi keluargaku yang dijadikan tawanan. Mereka memaksaku menyusup ke sini dan mengumpulkan informasi tentang Anjani. Jika aku gagal, keluargaku akan dibunuh." Pengakuan itu membuat Arga terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sari juga terjebak dalam dilema yang tidak kalah rumit. Malam itu, Arga memutuskan untuk tidak melaporkan Sari kepada Anjani. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah jalan keluar. "Kita bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluargamu tanpa menghancurkan Anjani. Tapi aku butuh kepercayaanmu," katanya. Untuk pertama kalinya, Sari terlihat rapuh, dan ia hanya mengangguk pelan. Keduanya kini menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk melawan musuh yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Hubungan Arga dan Sari berubah sejak pengakuan itu. Meski masih ada ketegangan, keduanya mulai bekerja sama secara diam-diam. Arga menyusun rencana untuk menyelamatkan keluarga Sari tanpa menyerahkan informasi yang dapat menghancurkan Bayang Merah. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Mereka harus memastikan bahwa Ratu Anjani tidak curiga dan bahwa Raja Larangga tidak menyadari pengkhianatan Sari. Suatu hari, Anjani memanggil semua pemimpin Bayang Merah untuk membahas rencana besar. "Kami mendapatkan laporan bahwa pasukan kerajaan bergerak menuju lembah ini," katanya di hadapan para pengikutnya. "Mereka ingin menghancurkan kita dalam satu serangan besar. Kita harus bersiap." Arga mendengar dengan saksama, menyadari bahwa informasi ini kemungkinan besar berasal dari laporan Sari. Namun, ia tetap diam, menunggu kesempatan untuk bertindak. Di tengah pertemuan, Ki Jatara, penasihat utama Anjani, mengusulkan untuk menyerang lebih dulu. "Jika kita menunggu, mereka akan mendapatkan keunggulan. Lebih baik kita membawa perang ke tanah mereka," katanya dengan nada yakin. Anjani tampak ragu.
Ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa rakyat yang tinggal di sekitar lembah. Namun, tekanan dari para pemimpin lainnya membuatnya mempertimbangkan usulan tersebut. Setelah pertemuan, Arga mendekati Anjani secara pribadi. "Jika kau menyerang lebih dulu, kau bermain ke dalam tangan mereka," katanya. Raja Larangga mungkin sudah mempersiapkan jebakan di wilayahnya. Anjani memandang Arga dengan penuh curiga. "Mengapa kau begitu peduli? Bukankah kau orang luar di sini?" Arga menahan desakan untuk menjelaskan semuanya. "Aku hanya ingin melihat rakyatmu selamat," jawabnya singkat. Sementara itu, Sari diam-diam menerima pesan dari utusan kerajaan yang menyusup ke markas Bayang Merah. Pesan itu berisi instruksi baru, jika Anjani tidak menyerang lebih dulu, Sari harus memanipulasi informasi sehingga Bayang Merah tetap terjebak. Sari mulai merasa tertekan, menyadari bahwa tindakannya bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Di tengah keraguan, ia mendatangi Arga untuk meminta bantuan. "Kita harus menghentikan ini," kata Sari dengan suara gemetar. "Aku tidak bisa lagi mengikuti perintah mereka, tapi aku juga tidak tahu bagaimana menyelamatkan keluargaku." Arga menatapnya tajam. "Kita tidak punya banyak waktu. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus membantu Anjani melihat kebenaran. Hanya dengan begitu kita bisa melawan kerajaan tanpa jatuh ke dalam perangkap." Mereka, Arga dan Sari, kemudian menyusun rencana untuk mengungkap kebohongan kerajaan. Dengan bantuan seorang informan terpercaya, mereka berencana membocorkan informasi palsu tentang lokasi pasukan Bayang Merah. Harapannya, pasukan kerajaan akan terjebak dalam perangkap yang justru melemahkan mereka. Namun, rencana ini berisiko tinggi. Jika ada yang mencurigai Sari atau Arga, mereka berdua akan menghadapi hukuman berat dari Anjani maupun Raja Larangga. Malam sebelum eksekusi rencana, Arga mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga kepercayaan yang telah perlahan ia bangun dengan Anjani. Sementara itu, Sari terlihat gelisah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki harapan. Bersama, mereka melangkah ke dalam permainan yang penuh tipu daya, berharap dapat memutarbalikkan keadaan sebelum segalanya terlambat. Pagi itu, langit cerah, tetapi udara terasa tegang. Arga dan Sari berdiri di balik pepohonan, memandang markas Bayang Merah yang kini diselimuti kecemasan. Mereka tahu bahwa dalam hitungan jam, keputusan yang mereka ambil akan mengubah jalannya perang ini. Arga merasakan perasaan yang berat di dadanya, kesadaran bahwa jika mereka gagal, Bayang Merah akan dihancurkan, dan keluarga Sari mungkin akan menjadi korban dalam pertempuran yang tidak bisa dihindari. Saat mereka berjalan menuju markas, Arga dan Sari berbicara dengan cepat, menyusun langkah selanjutnya. "Setelah kita membocorkan informasi palsu tentang posisi pasukan Bayang Merah, kita harus segera memberitahu Anjani untuk memindahkan pasukannya," kata Arga dengan tegas. "Jika mereka tiba di tempat yang salah, kita bisa mengulur waktu sampai pasukan kerajaan kelelahan." Sari mengangguk, namun ia masih tampak gelisah. "Aku hanya berharap ini berhasil. Aku tidak bisa lagi memilih sisi. Ini adalah jalan satu-satunya." Mereka menyusup ke tenda utama tempat Anjani dan pemimpin lainnya berkumpul. Keadaan di sana tampak semakin cemas karena rencana serangan yang akan segera dilakukan. Anjani memimpin pertemuan dengan penuh keyakinan, namun ada ketegangan di wajahnya. "Kita harus siap, meskipun kita tahu bahwa kita mungkin akan menghadapi tentara yang lebih besar," katanya kepada para pemimpin Bayang Merah. Arga dan Sari duduk di antara mereka, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Sari melirik Arga dan memberi isyarat halus. "Ini saatnya." Arga mengangguk, berdiri perlahan, dan mendekati Anjani. "Ada sesuatu yang perlu kau ketahui," kata Arga dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruangan. "Aku mendengar kabar bahwa pasukan kerajaan telah menyebar berita palsu mengenai posisi kita. Mereka berencana untuk menyerang kalian dari arah timur. Jika kita terus maju dengan rencana ini, kita akan masuk ke dalam jebakan mereka."
Anjani memandang Arga dengan tajam. Apa maksudmu? Apakah ini tipuan dari pasukan kerajaan? Arga menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi jika kita tidak bergerak cepat dan memindahkan pasukan kita bisa terjebak. Ia memandang Sari sejenak, yang dengan cepat menyatakan dukungannya. Arga benar, Ratu Anjani. Kita harus mengubah rencana kita. Pasukan kita harus bergerak ke barat. Keputusan Anjani untuk mengubah rencana serangan membuat para pemimpin lainnya terkejut, namun mereka mengikuti arahan tersebut. Arga dan Sari tahu bahwa keputusan ini memberi mereka sedikit waktu, tetapi mereka harus segera menghubungi informan untuk memastikan bahwa pasukan kerajaan benar-benar terjebak. Mereka tidak punya banyak waktu. Jika ada satu kesalahan, perang ini bisa berbalik melawan mereka. Namun, di tengah persiapan, tiba-tiba sebuah suara datang dari luar tenda. Ratu Anjani, pasukan kerajaan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Seorang prajurit melaporkan dengan napas terengah-engah. Anjani tidak ragu sedikit pun. Segera siapkan pasukan kita untuk bertahan. Jika kita harus berperang, kita akan berperang dengan semua yang kita punya. Dengan cepat, Bayang Merah mengerahkan pasukan mereka untuk bersiap-siap menghadapi pertempuran. Arga dan Sari berpacu dengan waktu untuk memastikan bahwa pasukan kerajaan terjebak dalam rencana mereka. Jika kita gagal, semua yang kita lakukan selama ini akan sia-sia, kata Arga dengan tegas. Sari hanya mengangguk, matanya penuh tekad. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Langit sore itu berubah gelap seiring dengan kedatangan pasukan kerajaan yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menumpas Bayang Merah. Suara langkah kaki yang berat dan dentingan senjata mulai terdengar jelas dari kejauhan. Anjani, dengan wajah tegas, berdiri di depan barisan pasukannya, mengatur strategi serangan terakhir. Kita tidak akan mundur, kita bertahan di sini, atau kita akan mati dengan harga yang setimpal, katanya dengan suara lantang. Bayang Merah, meskipun kurang jumlah, bertekad untuk melawan habis-habisan. Arga berdiri di sisi Sari, keduanya saling bertukar pandang, mengetahui bahwa ini adalah saat penentu. Semua yang telah kita rencanakan akan diuji sekarang, kata Arga dengan cemas. Sari mengangguk, matanya dipenuhi kerisauan, tetapi juga keyakinan. Ini bukan hanya tentang kita lagi, Arga. Ini tentang masa depan orang-orang ini. Jika kita gagal, banyak yang akan mati. Arga merasakan beban tanggung jawab yang besar, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Serangan pertama datang seperti gelombang besar. Pasukan kerajaan yang datang dari arah timur mulai menyerbu, memanfaatkan strategi yang mereka siapkan untuk menjebak Bayang Merah. Namun, seperti yang telah diperkirakan oleh Arga dan Sari, Bayang Merah tidak berada di tempat yang mereka duga. Pasukan kerajaan justru mendapati diri mereka tersesat dalam hutan yang padat, dengan jebakan-jebakan yang telah disiapkan. Ini hanya permulaan, bisik Sari, memandang pasukan kerajaan yang kebingungan. Namun, kegembiraan itu hanya sementara. Tiba-tiba, pasukan cadangan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Suryo muncul dari arah barat. Mereka sudah tahu tentang rencana kita, Arga menyadari. Ini jebakan kedua. Bayang Merah yang sebelumnya diuntungkan, kini terjebak dalam pertempuran dua front. Anjani berteriak memerintahkan pasukannya untuk bertahan, sementara Arga dan Sari berlari ke depan untuk memberi dukungan. Di tengah kebingungan dan ketegangan, Arga kembali teringat pada dokumen yang ditemukan sebelumnya, dokumen yang mengungkapkan adanya keterlibatan prajurit bayangan kerajaan dalam pembantaian desanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah diperalat oleh Raja Larangga dan orang-orang di baliknya. Mereka bukan hanya ingin menghancurkan Bayang Merah, tetapi juga menghapuskan seluruh oposisi terhadap kekuasaan mereka. Aku tidak bisa lagi mempercayai mereka, bisik Arga pada diri sendiri, sementara pedangnya menari-nari dengan gerakan cepat memotong para prajurit kerajaan. Sari, yang kini berada di sisi Arga, bertempur dengan penuh semangat. Namun, ia tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus mengusik hatinya.
Kita harus pergi ke markas kerajaan. Kita harus mengungkap kebenaran ini kepada dunia, katanya kepada Arga sambil menghindari serangan dari seorang prajurit. Arga menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Setelah kita selamat dari ini, kita akan membuat mereka membayar, jawabnya. Dengan pertempuran yang semakin sengit, Arga dan Sari memutuskan untuk memimpin serangan balasan. Mereka memutuskan untuk menghancurkan markas pasukan cadangan kerajaan, yang menjadi pusat komando pasukan Jenderal Suryo. Jika kita bisa menghancurkan markas mereka, kita bisa memukul mundur pasukan ini, kata Arga dengan suara penuh keyakinan. Mereka berdua memimpin serangan dengan berani, menembus pertahanan pasukan yang semakin terdesak. Tiba-tiba, teriakan peringatan terdengar dari arah belakang. Pasukan utama kerajaan datang, seru salah satu prajurit bayang merah yang tengah bertempur. Arga menoleh dan melihat pasukan tambahan kerajaan sudah dalam jarak pandang. Mereka berada di ambang kekalahan. Di tengah kegentingan itu, Arga menyadari bahwa keputusan yang ia buat akan menentukan hidup dan mati mereka semua. Di luar dugaan, ia meraih tangan Sari dan berkata, "Ini belum berakhir. Kita harus bertarung sampai akhir." Mereka melangkah maju, bersama-sama, menghadapi pasukan yang lebih besar dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah jalan yang benar. Perang kini berkecamuk di seluruh lembah. Pasukan bayang merah berjuang dengan gigih, tetapi mereka sangat terdesak oleh pasukan kerajaan yang datang dalam jumlah jauh lebih banyak. Arga dan Sari, meskipun terluka, terus bertempur tanpa henti. Setiap langkah mereka dipenuhi keraguan, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka menyerah, bukan hanya mereka yang akan jatuh, tetapi seluruh perjuangan ini akan sia-sia. Kita harus bertahan sedikit lebih lama, kata Arga, wajahnya penuh peluh dan darah, namun matanya tetap tajam penuh tekad. Sari berdiri di sampingnya, memotong serangan demi serangan dari pasukan kerajaan. "Aku tidak akan mundur, Arga. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang," jawabnya dengan suara penuh semangat. Dalam hatinya, Sari merasakan gelombang emosi yang kuat. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi untuk sebuah harapan yang lebih besar, harapan bahwa suatu hari nanti, keadilan akan ditegakkan dan rakyat yang tertindas akan bebas dari cengkeraman tirani. Namun, meskipun semangat mereka tinggi, keadaan semakin kritis. Bayang merah yang tadinya percaya diri kini berada di ambang kehancuran. Jenderal Suryo dan pasukan utamanya berhasil menerobos pertahanan utama mereka. Arga menoleh ke arah Anjani yang berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tegang namun tetap berwibawa. "Jika kita bertahan lebih lama, kita bisa menarik pasukan kerajaan ke perangkap kita," kata Anjani, namun suaranya mulai terdengar kelelahan. Arga tahu, waktu mereka semakin menipis. Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari sisi barat. Pasukan cadangan kerajaan yang tadinya tertahan kini membuka jalan, menyerang dari arah yang tidak terduga. "Mereka sudah mengetahui rencana kita," seru Arga dengan marah. "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita tidak bertindak cepat, kita semua akan terperangkap." Sari menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan semuanya hancur. Kita masih bisa mengubah nasib kita," katanya dengan suara berani. Namun, saat itu, Arga merasakan sebuah kilatan di kejauhan, sebuah tanda dari pasukan bayang merah yang tersisa. Mereka telah melancarkan serangan balasan dengan tujuan menggulingkan markas utama pasukan kerajaan. Dengan dorongan baru, Arga dan Sari bergegas menuju markas, berusaha membuka jalur bagi pasukan bayang merah yang tersisa untuk melakukan serangan terakhir. Di jalan mereka berhadapan dengan Jenderal Suryo yang memimpin pasukan kerajaan dengan keteguhan. "Sudah cukup, Arga," ujar Jenderal Suryo dengan suara dingin, "kalian tidak bisa mengalahkan kerajaan ini. Ini adalah takdir kalian." Arga menarik pedangnya dengan penuh semangat, menjawab tantangan itu. "Kami mungkin tidak bisa mengalahkan kerajaan, tetapi kami akan memperjuangkan kebebasan kami sampai akhir," jawabnya dengan suara keras.
Pertarungan sengit pun pecah di tengah lapangan yang penuh darah, antara dua kekuatan yang tidak pernah sepenuhnya mengenal kekalahan. Saat pedang Arga dan Jenderal Suryo bertemu dalam benturan keras, Arga merasa tubuhnya hampir tak lagi mampu bertahan. Namun, di tengah pertarungan, ia mendengar suara yang menggetarkan. "Kau tidak sendiri, Arga." Suara itu adalah suara Sari yang kembali berdiri di sampingnya, dengan penuh semangat. Bersama, mereka menyerang Jenderal Suryo, membalas setiap pukulan dengan kekuatan dan keberanian yang tak terbendung. Suryo, yang terkejut dengan serangan yang terus-menerus datang, mulai tampak kelelahan. Di saat yang sama, markas pasukan kerajaan mulai hancur oleh serangan pasukan cadangan Bayang Merah. Kemenangan, meskipun belum pasti, mulai terlihat di Cakrawala. Arga dan Sari, meskipun penuh luka, terus bertempur. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan penindasan yang telah berjalan lama. "Kita tidak akan menyerah," kata Arga, menggenggam pedangnya dengan erat. "Kemenangan ini adalah milik kita, Sari. Terima kasih sudah menonton kisah seru ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kali ini, dan kami sangat menghargai setiap dukungan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat.